Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Nusantara yang saya hormati, jadi pada dasarnya memang mereka-mereka yang nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi ini sama sekali tidak memiliki data yang akurat, dan memang jangan-jangan otaknya yang tidak cukup untuk memikirkan itu semua. Kenapa saya katakan demikian? Salah satu contoh misalnya yang ada di dalam video yang sebentar saya akan putar ini, menyinyiri soal 3 periode. Mereka berharap Jokowi memecat menteri yang bicara soal 3 periode. Kalau orang punya akal, itu kan wacana sebenarnya. Wacana itu hanyalah sebatas wacana yang tidak akan mungkin bisa menjadi acuan di dalam menjalankan kebijakan. Karena bagaimanapun juga ada anggota DPR RI yang memutuskan undang-undang soal periodisasi jabatan kepemimpinan nasional atau jabatan presiden. Artinya apa? Domainnya di sana. Ini bukti real bahwa mereka-mereka ini tidak paham soal konstitusi kita, tidak paham soal aturan bernegara di negara kita. Nah, coba kita lihat videonya. Kenapa kita bilang nggak pernah mikir? Karena Jokowi satu-satunya presiden terburuk yang pernah ada di negeri ini. Makanya kalau dia bilang stop 3 periode, stop, itu hanya omong kosong. Cek kosong bagi rakyat. Bukan cek kosong, omong kosong, hanya bual. Kenapa kita bilang hanya bual? Kalau memang dia serius untuk menstop 3 periode, serius dia menstop perpanjangan masa jabatan, segera pecat itu Luhut, pecat itu Bahlil, pecat itu Erick Thohir, pecat itu Erlangga, pecat itu Lukti. Itu baru benar. Kalau memang serius, kalau mau serius berbicara stabilitas harga, terutama minyak goreng, maka Jokowi itu pecat menteri yang mengurus izin itu, perindustrian. Pecat itu. Perdagangan juga. Pecat itu menteri Nah, oke. Sudah didengarkan bagaimana nyinyirnya makhluk biadab ini, Niko Silalahi, betul-betul tidak paham persoalan, lalu menyinyiri, mengomentari seolah-olah paling paham. Karena itu saya selalu sampaikan di mana-mana bahwa menjadi kadrung ini modalnya cuma 2. Yang pertama, terkebelakang dari segi pengetahuan atau biasa disebut oleh Rocky Gerung dungu. Yang kedua, keterkebelakangan dari segi ekonomi. Mereka rata-rata yang bergabung di sini itu yang mengejar uang receh. Nah, salah satu contohnya misalnya yang saya sampaikan sebelumnya itu, adanya mahasiswa yang rela berpanas-panas, tidak paham persoalan, turun demo hanya karena persoalan uang 100.000 rupiah. Nah, karena itu berhentilah membodohi rakyat, karena semua itu tidak ada gunanya. Kita yang waras ini tidak akan mungkin ikut dengan kalian. Hanya mereka-mereka yang dungu, yang tidak paham persoalan, yang sudah frustasi dengan hidup, yang kemungkinan besar akan ikut dengan kalian. Tetapi itu pun jumlahnya hanya secuil dibandingkan dengan mayoritas rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.